Media Newsroom, pemirsa, dua tersangka kasus ijazah palsu Egy Sujana dan Damai Harilubis mendatangi kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Pertemuan tersebut digelar secara tertutup. Dua tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, Egy Sujana dan Damai Harilubis, mengunjungi rumah Jokowi di Jalan Kutai Utara 1, Sumber, Banjarsari, Solo. Kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo mendadak sepi dari warga yang biasanya ramai berfoto bersama. Awak media yang biasa meliput pun tak diperkenankan masuk ke area kediaman Jokowi dan hanya diperkenankan memantau dari jalan raya. Kepastian kabar kedatangan dua tersangka ke kediaman Jokowi dibenarkan Ajudan Jokowi Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah. Ia membenarkan Egy Sujana dan Damai Lubis mendatangi kediaman Jokowi didampingi kuasa hukum Eli Daneti. Meski demikian, Syarif enggan berkomentar terkait pertemuan antara dua tersangka tersebut bersama Jokowi. Menurutnya, pertemuan dilakukan secara tertutup. Diketahui sebelumnya 8 orang ditetapkan sebagai tersangka yang terdiri dari Roy Suryo CS dalam kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo. Penetapan tersangka dibagi menjadi 2 klaster dan ke-8 tersangka dijerat pasal berlapis Undang-Undang ITE. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas maksud dan tujuan kedatangan kedua tersangka fitnah ijazah palsu Egy Sujana dan Damai Harilubis ke rumah Jokowi, kami sudah terhubung bersama dengan Sekjen Relawan Jokowi Muhammad Rahmat. Selamat malam, Pak Rahmat. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahmat, boleh dikasih bocoran dalam pertemuan tersebut apa yang dibicarakan? Betulkah Pak Jokowi sudah memaafkan Egy dan Damai Lubis? Ya, ada banyak hal yang dibicarakan di dalam pertemuan tertutup itu, dan memang betul Bapak Jokowi memberikan maaf kepada Bapak Egy Sujana dan Pak Damai Harilubis. Oke, kalau sudah dimaafkan, bagaimana dengan proses hukumnya, Pak? Ya, tentu pemberian maaf dari Bapak Jokowi ini kita harapkan menjadi atensi dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya, dan tentu keputusan akhirnya nanti ada di keputusan Polda Metro Jaya. Oke, artinya kalau berharap ini menjadi atensi, Pak Jokowi berharap bahwa kedua orang ini tidak dilanjutkan ya proses hukumnya? Iya, tetapi keputusannya ada di Polda kan. Ya, Tapi Bapak Jokowi berharap, kita semua berharap agar kasus Pak Damai Harilubis dan Pak Egy Sujana ini bisa tuntas secepat-cepatnya. Oke, dari yang Anda ketahui, pertemuan ini diinisiasi oleh siapa, Pak? Tidak ada siapa yang menonjol di dalam hal ini. Kami pun dari Rejo hanya kebagian tugas sebagai frontline pion. Banyak pihak yang punya peran di dalam pertemuan ini, dan tentunya pertemuan ini adalah kemauan dan kesadaran dari Pak Egy dan Pak Damai Harilubis sendiri. Oke, artinya Pak Egy dan Pak Damai ya yang memohon waktu kepada Pak Jokowi untuk menerima mereka, begitu Pak ya? Ya, saling terkait sih sebetulnya. Kami memfasilitasi Pak Egy berkenan mengunjungi kediaman Pak Jokowi, Pak Damai juga demikian. Lalu kami komunikasikan dengan Bapak, dan Bapak juga berkenan untuk menerima. Berapa lama Pak pertemuan itu, Pak? Cukup lama ya, hampir 1 jam. Oke, artinya hampir 1 jam, cukup banyak yang dibicarakan di dalamnya, Pak. Apakah juga kemungkinan untuk menerima tersangka lainnya, misalnya di kediaman Pak Jokowi, juga dibicarakan pada saat itu? Pada saat itu kita fokus hanya bicara dan berbincang terkait Pak Egy dan Pak Damai Harilubis dan isu-isu lain ya, untuk kemajuan bangsa dan negara. Oke, kalau secara umum pandangan Pak Joko Widodo terhadap Pak Egy Sujana dan Pak Damai seperti apa sih, Pak? Bisa digambarkan mungkin, Pak? Ya, Pak Egy
Sujana adalah tim suksesnya Pak Jokowi ketika Pak Jokowi maju untuk pemilihan wali kota Solo. Jadi ini teman lama. Kemudian Pak Egy juga ternyata tim sukses Pak Jokowi ketika Pak Jokowi maju di Pilkada DKI. Jadi pertemuan sahabat lama ini, kami yang hadir di dalam ruangan yang sangat terbatas itu juga sangat terharu karena Pak Jokowi, Pak Egy, Pak Damai Hari Lubis itu begitu ketemu berpelukan seperti sahabat yang sudah lama tidak bertemu begitu. Artinya pertemuan hangat terjadi pada malam itu, Pak, ya? Sangat hangat dan sangat mengharukan. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Rahmat atas bocoran dan informasinya bersama kami di iNewsroom. Selamat malam Pak Rahmat, sehat selalu. Pemirsa, Polda Metro Jaya menghentikan kasus dugaan pembunuhan diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Polisi terbuka jika pihak keluarga punya novum atau bukti baru. Polda Metro Jaya menghentikan kasus dugaan pembunuhan diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Langkah menghentikan penyelidikan kasus ini diambil karena rangkaian penyelidikan tidak ditemukan unsur pidana dalam peristiwa itu. Meski demikian, kepolisian terbuka jika pihak keluarga Arya Daru memiliki novum atau bukti baru. Surat pemberitahuan penghentian penyelidikan atas kasus dugaan pembunuhan diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan dikeluarkan pada Selasa 6 Januari 2026. Surat tersebut ditujukan kepada istri dari Arya Daru Pangayunan. Surat penghentian penyelidikan juga telah dikirimkan kepada keluarga korban. Ya. Alasan dilakukan penyelidikan. Yang pertama, tidak ditemukan unsur pidana berdasarkan hasil gelar perkara dan pendalaman dalam proses penyelidikan. Kemudian rangkaian lidik, olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan barang bukti, serta keterangan saksi telah dianalisa secara menyeluruh dan tidak mengarah ke tindak pidana. Sebelumnya, diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas dalam kondisi wajah tertutup plastik dan terlilit lakban di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 8 Juli 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kuasa hukum keluarga diplomat Arya Daru Pangayunan Nikolai Aprilindo mempertanyakan keputusan Polda Metro Jaya yang menghentikan penyelidikan kasus kematian Arya Daru Pangayunan. Menurut Nikolai, jika belum ditemukan unsur pidana, mengapa dihentikan? Penyelidikan itu adalah dikatakan belum ditemukan terjadinya peristiwa pidana. Dengan adanya frasa atau kalimat yang menyatakan belum ditemukan adanya peristiwa pidana, maka secara logika hukum belum itu berarti masih terbuka kemungkinan tentang adanya peristiwa pidana. Namun pertanyaan kami, kalau alasan belum ditemukan adanya peristiwa pidana, lalu kenapa penyelidikan dihentikan? Ini menjadi pertanyaan yang sangat krusial, baik dari tim penasihat hukum, dari keluarga, dan juga dari masyarakat. Kita ke informasi lain, pemirsa. MUI mengkritisi pasal 402 KUHP baru tentang praktek nikah siri dan poligami. Menurut MUI, penerapan KUHP baru tidak boleh kriminalisasi praktek keagamaan. Sementara Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut pasal 402 tidak larang poligami, tapi larang menikah dengan pasangan sah orang lain. Januari 2026, pemerintah secara resmi memberlakukan KUHP baru menggantikan sistem hukum kolonial yang telah digunakan berpuluh-puluh tahun. Majelis Ulama Indonesia turut mengkritisi KUHP pasal 402 yang dinilai dapat mempidanakan praktek nikah siri dan poligami.
Menurut Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam, penerapan KUHP baru tidak mengkriminalisasi praktek keagamaan yang telah dijalankan, salah satunya nikah siri dan poligami. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan jika KUHP tidak melarang pernikahan siri atau poligami, tetapi melakukan perkawinan apabila ada halangan yang sah atau menikah dengan pasangan sah orang lain. Ya kan? Tentu itu akan menimbulkan konflik sosial. Jadi bukan larangan nikah siri ya, yang ada dalam KUHP ya, atau larangan poligami, tapi pernikahan itu ada syarat-syaratnya ya, dan syarat-syarat itu harus dipenuhi. Sementara itu, menurut Asrorun, dalam hukum Islam penghalang sah perkawinan terjadi saat perempuan terikat dalam perkawinan dengan laki-laki lain. Sementara bagi laki-laki, keberadaan istri pertama tidak menjadi penghalang yang membuat pernikahan berikutnya menjadi tidak sah. MUI sendiri mengapresiasi KUHP terbaru, namun menurut Asrorun, implementasi KUHP harus tetap diawasi agar mendatangkan manfaat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tim Liputan Ainus melaporkan.